Halo, perkenalkan nama saya Reza Bedwina Siregar, NIM 2205141034. Adapun di sini saya akan mempresentasikan tentang pondasi raket atau rough foundation. Nah, arti dari pondasi raket atau rough foundation itu ialah pelat beton yang berbentuk rakit melebar ke seluruh bagian dasar bangunan yang digunakan untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah dasar atau batu-batuan di bawahnya. Fungsi dari pondasi rakit ialah sebagai penopang beberapa bagian peralatan industri. Pondasi rakit biasanya digunakan di bawah kelompok siu, cerobong, dan berbagai konstruksi bangunan. Adapun jenis-jenis pondasi rakit terdiri dari 5. Yang pertama, pelat rata, artinya pelat beton yang tebal dan merata di seluruh pondasi. Yang kedua, pelat beton yang ditebalkan di bawah kolom, yang artinya pelat yang ditebalkan di bawah kolom untuk menahan beban yang lebih besar. Yang ketiga, balok dan plat, artinya pondasi yang terdiri dari balok-balok beton dan plat di atasnya. Yang keempat, pelat dengan kaki tiang, yang artinya pelat yang dihubungkan dengan tiang-tiang beton untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas. Yang kelima, dinding ruang bawah tanah sebagai bagian pondasi telapak, artinya dinding basement yang berfungsi sebagai bagian dari pondasi. Nah, berikut adalah saya paparkan gambar dari jenis-jenis pondasi rakit. Selanjutnya, adapun alat berat yang digunakan selama pekerjaan pondasi rakit. Yang pertama, ekskavator berfungsi sebagai alat penggalian tanah baik untuk pembuatan sumur atau lubang pondasi rakit. Yang kedua, vibrator berfungsi sebagai alat pemadat tanah setelah penggalian dan sebelum pondasi beton ditempatkan. Yang kelima, mobile crane berfungsi sebagai alat pemindahan material berat seperti beton dan tiang pancang. Yang keempat, pile driver yang berfungsi sebagai alat penopang beban struktur jika tanah tidak stabil. Berikut adalah metode pelaksanaan pondasi rakit atau pondasian. Saya mau menjelaskannya dalam bentuk video. Sebelum pemasangan tulangan, terlebih dahulu pembuatan PCC. Setelah pemasangan PCC atau dilakukannya PCC, selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan cover block atau blok penutup. Selanjutnya pemasangan tulangan utama pada titik 1 atau direksi 1. Selanjutnya pemasangan driver ring yang diletakkan di akhir dari tulangan utama tersebut. Selanjutnya pemasangan tulangan bawah di titik kedua atau direksi 2. Perlu penambahan tulangan bawah utama. Tulangan kolom dipasang. Tulangan utama dipasang pada kolom atau untuk pembuatan kolom. Selanjutnya pemasangan chair lebar atau kursi tulangan, dimana untuk memberi jarak antar tulangan di atas permukaan. Pemasangan tulangan sengkang untuk kolom.
Pemasangan tulangan atas pada titik 1. Sekarang pemasangan tulangan atas pada titik 2. Berikut seperti inilah tampak dari tulangan-tulangan tersebut. Di tulangan tengah perlu penambahan tulangan atas. Nah, setelah tulangan sudah dirakit, dibuat, sebelum pengocoran tulangan perlu dicek terlebih dahulu. Nah, setelah dicek, baru dimulailah pengocoran untuk bagian pondasi. Setelah itu, pembuatan logistik untuk kolom dicor. Nah, adapun dari kelebihan pondasi rakit, yang pertama mampu menahan beban berat seperti beban banyaknya kolom yang berdekatan, yang kedua memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gempa, yang ketiga cocok pada tanah dengan daya dukung rendah, yang keempat hemat biaya penggalian dan penulangan beton dibandingkan dengan pondasi tiang panjang. Ada juga kekurangan dari pondasi rakit ialah biaya konstruksi lebih mahal daripada pondasi dangkal. Yang selanjutnya proses konstruksi yang rumit. Yang ketiga tidak cocok pada tanah berbatu atau berlumpur. Yang keempat membutuhkan persiapan lebih lama. Adapun quality control dari pondasi rakit, quality control yang pertama pengawasan kualitas bahan. Dalam pengawasan kualitas bahan yang dilakukan ialah memastikan mutu beton sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, memastikan ukuran jenis dan kualitas tulangan sesuai dengan desain, serta terbebas dari karat dan kerusakan. Yang ketiga, memastikan kualitas pasir, kerikil, dan bahan lain yang digunakan sesuai standar. Quality control yang kedua, pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, memastikan pengukuran dan penandaan sesuai dengan rencana konstruksi. Yang kedua, memastikan penggalian dilakukan sesuai kedalaman dan lebar yang telah ditentukan, serta persiapan tanah yang memadai. Yang ketiga, memastikan pemasangan tulangan dilakukan sesuai dengan desain, jarak, dan kedalaman yang tepat. Yang keempat, memastikan pencetakan beton dilakukan dengan benar, dengan tekanan yang cukup dan pengadukan yang merata. Yang kelima, memastikan penyelesaian beton dilakukan dengan baik, termasuk perawatan dan pengeringan yang benar. Quality control yang ketiga, pengujian dan inspeksi. Yang pertama, melakukan uji kekuatan tekan beton untuk memastikan kualitas beton sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, melakukan inspeksi visual dan pengukuran tulangan untuk memastikan ukuran tulangan dan posisi tulangan sesuai dengan desain. Yang ketiga, melakukan inspeksi kualitas pekerjaan secara berkala untuk memastikan semua tahapan konstruksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Quality control yang terakhir yaitu dokumentasi. Yang pertama, mencatat hasil semua pengujian yang telah dilakukan. Yang kedua, mendokumentasi dan mencatat semua pekerjaan yang telah diselesaikan, termasuk catatan pekerjaan dan perubahan.
Yang ketiga, pembuatan laporan inspeksi secara berkala untuk memantau kemajuan pekerjaan dan memastikan kualitas konstruksi. Adapun peranan personil dalam pekerjaan pondasi rakit atau foundation. Yang pertama, ahli atau konsultan berperan dalam perencanaan desain pondasi rakit, perhitungan struktur, dan analisis tanah, serta memberikan saran dan konsultasi teknis jika diperlukan. Yang kedua, pengawas lapangan, memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, teknisi, melakukan pekerjaan fisik di lapangan seperti penggalian, pemadatan, pemasangan tulangan, dan pengecoran beton. Yang ke yang keempat, supervisor, mengawasi dan mengontrol pekerjaan, memastikan kualitas dan standar pekerjaan yang telah ditentukan. Yang kelima, manajer proyek, bertanggung jawab atas keseluruhan proyek mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Yang keenam atau yang terakhir, koordinator, menyelaraskan pekerjaan antar tim dan memastikan semua pihak bekerja secara efisien. Berikut hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan baik secara dari materi maupun dari penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.